Pernahkah kalian mendengar istilah pekerja kera putih dan kera biru? Jika kebetulan kalian belum pernah mendengar, mari kita simak penjelasannya sebagai berikut. Di dalam dunia kerja, biasanya terdapat dua jenis pekerja, yaitu pekerja kera putih dan pekerja kera biru. White collar atau pekerja kera putih adalah karyawan yang melakukan berbagai pekerjaan administratif di kantor dan mempunyai gaji dengan tarif yang tetap. Sedangkan blue collar atau pekerja kera biru adalah pekerja yang melakukan pekerjaan berjenis manual dan mendapatkan bayaran per jam ataupun harian. Kedua istilah ini pertama kali digunakan oleh seorang penulis novel bernama Upton Sinclair di tahun 1920, lalu secara umum digunakan oleh para pekerja pada tahun 1923. Sejak saat itu, para pekerja mulai diklasifikasikan dengan pekerja kera putih dan kera biru. Sebenarnya, kedua istilah ini mempunyai stigma tertentu di dalam dunia kerja. Pekerja kera biru dianggap lebih rendah dibandingkan pekerja kera putih. Pekerja kera putih hanya bekerja di belakang layar industri saja, sedangkan pekerja kera biru umumnya bekerja dengan tangannya, karena mereka melakukan pekerjaan secara manual atau bekerja di bagian manufaktur. Pekerja kera biru adalah istilah yang dipakai untuk menjelaskan para karyawan yang melakukan pekerjaan kasar dalam suatu perusahaan dan memperoleh upah yang dibayar setiap jam. Dulu, setiap pekerja diwajibkan untuk menggunakan seragam biru selama mereka melakukan pekerjaan. Biasanya, jenis pekerjaan yang mereka lakukan memerlukan kekuatan fisik yang baik, karena pekerjaan tersebut akan sangat melelahkan. Arti warna biru pada pakaian kerja yang mereka gunakan mempunyai arti tertentu. Bila ada seorang pekerja yang menggunakan pakaian terang, maka pakaian tersebut akan menjadi cepat kotor dan berbagai noda yang menempel akan terlihat secara jelas. Hal tersebut dikarenakan pekerjaan berat atau kasar yang mereka lakukan. Namun dengan menggunakan pakaian berwarna biru, maka noda atau debu yang menempel di pakaian tidak akan terlihat dan membuat mereka terlihat tetap bersih. Para pekerja kera biru biasanya tidak memerlukan pendidikan yang tinggi. Tapi, seorang pekerja harus cukup terampil dalam bidang tertentu dalam melakukan pekerjaannya. Berbagai pekerjaan yang umumnya mereka lakukan mencakup bidang penambangan, manufaktur, konstruksi, perbaikan dan pemeliharaan, pemasangan mesin, dan lain sebagainya. Istilah pekerja kera putih ini mengacu pada pekerjaan yang sifatnya manajerial, administratif atau profesional untuk suatu perusahaan dan memperoleh jumlah upah tetap sebagai imbalannya setiap akhir bulan. Mereka biasanya diwajibkan untuk menggunakan pakaian formal berwarna putih, yakni kemeja, celana panjang, dan juga dasi. Mereka tidak harus melakukan pekerjaan kasar, karena pekerjaan mereka sepenuhnya lebih berorientasi pada pengetahuannya. Pekerjaan kera putih juga memerlukan kualifikasi pendidikan yang tinggi, pengetahuan yang baik, ketajaman mental dan juga keahlian dalam bidang tertentu. Ketika para pekerja melakukan tugasnya di kantor, umumnya kondisi kantor tersebut lebih bersih dan juga tenang, sehingga pakaian putih yang mereka kenakan sangat cocok. Beberapa contoh pekerjaan kera putih adalah pekerjaan dalam bidang medis, manajemen, administrasi, dan lain sebagainya. Dilihat dari sisi finansial, pekerja kera biru mempunyai penghasilan yang kurang stabil, karena pekerjaan mereka dibayar dengan upah per jam atau dibayar untuk setiap barang yang sudah diproduksi atau dirakit. Seluruh pekerjaan yang mereka lakukan juga akan sangat bergantung pada perjanjian kontrak dengan pihak perusahaan dan bahkan ada yang bersifat sementara. Sedangkan pekerjaan kera putih lebih dinilai stabil, karena mereka mendapatkan pekerjaan melalui proses perekrutan yang lebih ketat. Karakteristik yang membedakan kedua pekerja ini terus berlanjut. Akan tetapi, belum ada penjelasan yang mampu menawarkan lebih banyak bahasa yang lebih singkat antar kedua istilah di atas. Pembeda antara pekerja kera biru dan kera putih telah memudar dengan cepat seiring dengan perkembangan zaman. Bila Anda tidak melihat adanya perubahan ini di perusahaan Anda, maka mungkin Anda akan bisa melihatnya di perusahaan lain. Bahkan, beberapa kalangan sudah banyak yang menggunakan istilah baru, seperti kera emas untuk mereka yang bekerja dalam bidang hukum atau kedokteran, atau kera merah muda yang mempunyai arti sebagai pembeda gender yang merujuk pada resepsionis, guru dan sekretaris.